Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Farida, NIM E 2019-2229 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu peradaban Islam dan Islam Nusantara yang menjelaskan tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah dilahirkan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah. Kelahiran Bani Abbasiyah ini ada kaitannya dengan gerakan komposisi yang dilahirkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan itu Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkirkan karena kebijakan-kebijakannya diambil oleh pemerintah. Hal ini juga bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya juga bela. Selanjutnya, masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri pemerintahan yang diterapkan itu berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintah itu, para sejarah biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah itu menjadi 4 periode. Yang pertama, masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya dinasti Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi hingga meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi. Yang kedua, masa Abbasiyah II, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Huwayyah di Baghdad pada tahun 946 Masehi. Yang ketiga, masa Abbasiyah III, dari berdirinya Daulah Huwayyah tahun 946 Masehi hingga masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 1055 Masehi. Yang terakhir, masa Abbasiyah IV, yaitu masuknya kaum Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Selanjutnya, kemajuan yang diraih pada masa Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan dalam pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Yang kedua, kemajuan dalam bidang politik dan militer. Yang ketiga, kemajuan dalam sistem politik dan kenegaraan. Yang keempat, kemajuan dalam peradaban dalam bentuk fisik. Selanjutnya, faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Yang pertama, persaingan antar bangsa. 2. Konflik agama. 3. Perang salib. 4. Serangan bangsa Mongol. Yang terakhir, kemerosotan ekonomi pada masa Abbasiyah. Jadi, akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah ini adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Pada waktu itu, penghancuran kota Baghdad, khalifah dan keluarga dibunuh di suatu negara dekat Baghdad sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah, dan tidak hanya menghancurkan kota Baghdad, tapi mereka juga menghancurkan peradaban umat Islam hingga buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dan buku-buku itu dibakar dan dibuang di sungai Nigris sehingga air sungai yang awalnya jernih menjadi hitam karena lunturan air tinta
dari buku-buku tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.